Shalom, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Nah, seperti di minggu-minggu kemarin, sekarang kita masih harus tetap beribadah melalui video ini teman-teman. Sebelum beribadah, yuk kita siapkan hati kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita beribadah, saya undang teman-teman untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Walaupun di masa-masa pandemi ini, kita harus tetap bersyukur teman-teman. Karena Bapa di surga itu kasihnya sangat luar biasa baik bagi kita. Rahmatnya gak pernah berhenti, kasihnya sangat-sangat besar. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Bapa melalui video ini. Bapa, hamba mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan Bapa. Kami mohon kiranya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh hanya terfokus kepadamu Bapa. Bapa, kami mau berdoa bagi setiap hati kami, kiranya kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum beribadah ya Bapa, kami mohon ketuk pintu hatinya agar mereka mau beribadah ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menaikkan setiap syafaat kita, namun sebelumnya mari kita angkat pujian, Aku Percaya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Mari teman-teman, kita doakan negara kita yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi wabah virus corona. Mari kita doakan para tim medis, juga relawan yang sudah banyak sekali membantu berjuang untuk melawan virus corona ini. Mari kita juga mendoakan gereja kita, Bapak Gembala Sidang, setiap ibadah, para jemaat, dan juga kepengurusan yang ada di gereja kita. Teman-teman, mari kita juga mendoakan setiap teman-teman remaja kita dalam pendidikan, pergaulan, juga pergumulan. Dan teman-teman, mari kita doakan keluarga kita, terlebih pergumulan pribadi kita. Berdoa syafaat, saya persilahkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kehadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, pada saat ini Engkau mengumpulkan kami untuk beribadah, merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, pikiran, pendengaran kami, agar terfokus kepadamu ya Tuhan. Tolong juga hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Kiranya Engkau berbicara, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Meskipun kita masih melalui video online, tetapi kita tetap bersemangat untuk beribadah kepadanya. Nah teman-teman, pernah nggak merasakan di dalam kehidupan kerohanian kita terasa kosong, terasa hampa, bahkan terasa kekurangan? Padahal kita sudah aktif untuk datang ke gereja, kita aktif bahkan melayani Tuhan, tetapi kita masih merasakan kekosongan itu, kehampaan dan kekurangan di dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya mengajak teman-teman semua membuka Alkitabnya, dan kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 dan dilanjut pasal 4 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nas bacaan kita kali ini, saya memberikan tema bertekun kepada Kristus. Kita sebagai anak Tuhan agar tidak mengalami kekosongan, kehampaan, kekurangan dalam kehidupan rohani kita, kita harus memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sebagai teladan kita di dalam hidup kita. Dan kalau di dalam bacaan kita di sini digambarkan pada waktu itu seorang jemaat di Filipi sedang berdebat karena memikirkan apakah menjalani hukum Taurat itu masih wajib atau tidak. Lalu sebagian orang yakini kalau
Menjalani hukum Taurat itu adalah hal yang wajib untuk memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, mereka menyibukkan diri di dalam pekerjaan pelayanan. Nah, di situ Rasul Paulus menegur, menasehati jemaat-jemaat di Filipi. Mereka hanya fokus kepada pekerjaan pelayanannya saja. Padahal yang harus dilakukan anak-anak Tuhan adalah fokus kepadanya. Membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu yang lebih terpenting daripada melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Melihat jemaat-jemaat Filipi tadi yang hanya memfokuskan, menyibukkan diri di dalam pekerjaan pelayanan, akhirnya nggak menjamin mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan di sini ditulis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidup sebagai seteru salib Kristus artinya bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa karena mereka tadi hanya fokus di dalam pekerjaan pelayanannya, lupa siapa yang ia layani, lupa siapa yang ia sembah. Apa jadinya kalau kita lupa dengan Tuhan? Apa jadinya kalau kita hanya fokus di dalam pekerjaan pelayanan saja? Akhirnya memunculkan motivasi-motivasi yang menyimpang, yang tidak berasal daripada Tuhan. Akhirnya timbul perasaan untuk membanggakan diri di dalam pekerjaan pelayanan, lalu timbul kepentingan pribadi, bahkan mementingkan diri sendiri, menganggap bahwa orang lain gak layak untuk melayani Tuhan, bahwa merasa hanya dirinya sendiri yang layak untuk melayani Tuhan. Wah, ini sungguh menyesatkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Paulus menegur mereka, menasihati mereka bahwa jangan memfokuskan diri dengan pekerjaan pelayanan saja, tetapi bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun relasimu, kehidupanmu bersama Tuhan melalui pengenalan-pengenalannya dari firman Tuhan. Itu yang lebih terpenting daripada menyibukkan diri akan pekerjaan pelayanan di gereja, di rumah Tuhan. Itu pun yang terjadi di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya gak heran kalau kita sudah aktif bergereja, kita bahkan aktif melayani Tuhan, tetapi merasakan kekosongan, kemunduran, bahkan kejenuhan, kebosanan, dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Itu yang sangat menyedihkan sekali di mata Tuhan. Mengapa itu semua terjadi? Karena fokus utamanya bukan untuk Tuhan. Bahwa fokus ibadahnya bukan mencari Tuhan. Karena fokusnya tadi untuk dirinya sendiri, kepentingannya diri sendiri. Maka itu yang terjadi. Kalau kita melayani Tuhan, bukan karena kesungguhan kita melayani benar-benar tulus kepada Tuhan, akhirnya muncul motivasi dalam hidup kita bahwa kita yang lebih hebat, kita yang lebih berharga dilayani. Bahkan menganggap orang lain tidak pantas, bahkan menganggap orang lain tidak layak untuk mengambil pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Melakukan pekerjaan pelayanan itu nggak menjamin. Bisa dilihat banyak di luar sana orang aktif gereja, orang aktif melayani, tetapi kehidupannya sehari-hari masih berbuat kesalahan, masih berbuat dosa, masih berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Apakah itu ciri-ciri anak Tuhan? Tentu tidak. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan menyibukkan diri dengan pekerjaan kita, dengan tugas-tugas kita, dengan pekerja pelayanan kita. Mari kita fokuskan diri kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu. Karena kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kita dalam melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kita.
dalam melakukan segala kehendak-kehendak perintah Tuhan. Dia yang akan memampukan kita. Jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan hidup kita. Seperti ayatnya 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Biar Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Karakter-karakter Kristus dipancarkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya fokus dalam pekerjaan, pelayanan saja, tetapi kita harus cari tahu, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu hal yang terpenting. Di ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena tadi jemaat di Filipi hanya fokus dengan pekerjaan pelayanan saja, bukan kepada Tuhan. Maka timbullah kepentingan itu sendiri. Motivasi yang menyimpang daripada Tuhan. Yang di sini tulis Tuhan mereka ialah perut mereka. Menggambarkan bahwa mereka nggak peduli dengan yang lain, bahkan mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Yang penting mereka bisa senang-senang, bisa hidup enak, bahkan menganggap tidak membutuhkan Tuhan lagi. Itu yang sangat mencelakakan kehidupan anak-anak Tuhan. Merasa tidak membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang sesat menyesatkan kita semua, sehingga fokus kita tadi bukan ke Tuhan, malah ke hal-hal yang lain, dan memunculkan motivasi-motivasi yang jahat untuk kepentingan dan memegahkan diri sendiri. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bahwa Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat. Bukan karena kita melakukan kegiatan gereja, sibuk dalam pelayanan yang akan menyelamatkan kita. Bukan. Tetapi Tuhan Yesuslah yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dialah yang menyelamatkan kita semua. Dialah Sang Juru Selamat. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Bukan karena usaha kita, tetapi oleh anugerah Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita diselamatkan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Sehingga kita hidup memancarkan kasih Kristus. Karakter-karakter Kristus. Kita menghasilkan buah yang baik. Dapat bisa dimati oleh siapapun. Kita menjadi lembaran terbuka, suratan yang terbuka. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk mengasihi orang lain. Terlebih mengasihi Tuhan kita sendiri. Belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita dalam melewati segala pergumulan-pergumulan kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita dalam melewati setiap masalah yang kita hadapi. Dan di ayatnya yang di pasal keempat ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus berkata, kita harus terus teguh dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita harus terus bersungguh-sungguh dan taat dalam Tuhan. Biarlah kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Cari Tuhan dahulu. Belajar mengenal Dia dengan merenungkan firman Tuhan. Supaya kehidupan rohani kita semakin hari semakin terbangun. Dan kita tidak lagi merasakan kekosongan. Karena Tuhan teladan kita. Karena Tuhan fokus kita. Sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga Tuhan akan membuat kita berhasil.
Karena kita mementingkan perkara yang di atas, mementingkan pengenalan akan Kristus itu sendiri, bukan menyibukkan diri akan pekerjaan dan pelayanan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kita harus fokus kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kita di dalam pekerjaan, tugas-tugas kita yang menjalani hidup. Dan Tuhan akan membuat kita berhasil di dalam bidang studi kita. Dan biarlah apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Demi menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri kita, bukan mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami belajar untuk tunduk dan taat di bawah perintah-Mu. Ajarilah kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di atas kehidupan kami. Biarlah Engkau menjadi teladan kami ya Bapa. Sehingga karakter kami lebih serupa dengan-Mu ya Bapa. Memancarkan karakter-karakter Kristus. Ya Tuhan, biarlah kami belajar fokus kepada-Mu, mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami tidak jatuh di dalam dosa, agar kami tidak memunculkan motivasi-motivasi yang salah di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh ya Bapa. Bapa berkati juga studi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang berprestasi sehingga menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Bapa memberkati setiap keluarga kami, pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian Ku Mau Seperti-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon ampun Bapa, apabila selama beribadah kami melakukan kesalahan. Kami mohon ampun apabila kami tidak fokus ataupun doa kami yang terlalu bersungut-sungut. Kami mohon ampuni kami Bapa. Dan kami juga mau memohon kiranya iman kami Bapa dapat semakin bertumbuh dan kami dapat menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya teman-teman. Jaga kesehatan juga. Terima kasih.